Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI akhirnya menanggapi tuntutan 17+8 rakyat. Yang pertama, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengumumkan pimpinan DPR bersama fraksi sepakat mengeluarkan 6 poin keputusan berdasarkan hasil rapat konsultasi. Sejumlah langkah konkret dalam putusan itu berkaitan dengan pemangkasan fasilitas anggota dewan, moratorium perjalanan dinas, serta peningkatan transparansi di parlemen. Sebelumnya pemerintah dan DPR didesak mengakomodasi 17+8 tuntutan rakyat mencakup transparansi, reformasi, dan empati usai aksi demonstrasi di berbagai daerah. Tuntutan berawal beredar luas di media sosial setelah kondisi di tanah air sempat memanas. Tim TV One mengabarkan. Satu, DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan. Tiga, DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, A. daya listrik, dan B. jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi. 4. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak keuangannya. 5. Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui mahkamah partai politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dimaksud. 6. DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Ditandatangani oleh pimpinan DPR RI, Ibu Puan Maharani, saya Sufmi Dasko Ahmad, Pak Saan Mustafa, dan Pak Cucun Ahmad Samsurijal. Ya, pemerintah bergerak cepat merespon bagaimana tuntutan 17+8 yang diberikan pekerjaan rumah DPR, untuk DPR ya. Kemarin juga sudah menjawab bagaimana 6 poin yang dijelaskan oleh Sufmi Dasko untuk menjawab ataupun merespon tuntutan masyarakat. Ya, 17+8 sudah harusnya 25 ya, kenapa 6 ya? Seharusnya, tapi yang jelas PR-nya udah dikerjakan. Tuh. Mungkin kalau hasilnya 6, ini ada hitung-hitungan sendirinya bagi DPR. Kita akan bahas ini terkait jawaban dari 17+8 tuntutan rakyat kepada DPR yang kemudian dihasilkan 6 poin. Nah, ada Bang Henry Satrio di studio, analis politik. Selamat pagi Bang Hensa. Selamat pagi. Pagi Bang Hensa. Selamat pagi. Oke, gimana 17+8 Bang? Udah cocok hasilnya 6 poin? Ya bagus, karena menurut saya coba dicek Bagus, lagi di 17+8 itu. Karena di Zoom juga sudah bergabung Bang Ahmad Doli Kurnia, politisi Partai Golkar. Selamat pagi Bang Doli. Selamat pagi Bang Doli. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ke Bang Doli dulu ini. Bang Doli, kalau dari 6 poin yang kemudian dihasilkan oleh DPR menjawab 17+8 tuntutan rakyat dengan tenggat waktu yang ditetapkan pada tanggal 5 kemarin, apakah menurut Bang Doli ini sudah cukup menjawab tuntutan tersebut dan ini yang ranahnya DPR hanya 6 poin inilah yang menjadi jawabannya? Iya, pertama saya mau sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh masyarakat, adik-adik mahasiswa 17+8 itu kita memberikan apresiasi dan luar biasa ya, mereka bisa menyusun mengkodifikasi beberapa poin, beberapa permasalahan ya yang kemudian
menjadi 17+8. Dan itu bagus sekali buat kepentingan kita semua, kepentingan perbaikan, kepentingan kemajuan bangsa dan negara kita. Nah, tinggal persoalannya adalah mana hal-hal yang memang bisa dikerjakan secara langsung dengan waktu yang sampai 5 September, katakanlah yang 17 itu, dan kemudian mana yang 8. Nah, yang 8 itu juga saya kira pertimbangan kawan-kawan dan masyarakat menetapkan 8 dengan waktu 1 tahun itu juga sangat rasional ya, karena ada hal-hal yang memang harus dikoordinasikan dan memerlukan waktu, katakanlah misalnya undang-undang perampasan aset seperti itu ya, dan itu tentu harus kita tindak lanjuti. Nah, apa yang disampaikan oleh pimpinan DPR 6 poin itu adalah kan yang berkaitan dengan tugas-tugas kerja-kerja fungsi yang dilakukan DPR yang termaktub di dalam tuntutan itu. Jadi pertama soal cukup dan tidak cukup, saya kira mungkin bisa jadi belum cukup ya dianggap oleh masyarakat dan kawan-kawan adik-adik mahasiswa yang menyampaikan itu, karena memang ada tugas-tugas yang berkaitan dengan institusi lain ya, dengan mitra-mitra kerja yang ada di DPR. Tapi yang setidaknya apa yang terkait langsung dengan DPR, saya kira dalam kurun waktu tengah waktu sampai 5 September, paling tidak apa yang menjadi kewenangan DPR dan kemudian mekanisme yang harus dilalui, 6 itu ya sudah optimal kami lakukan ya. Walaupun saya yakin dari tanggal 6 dan seterusnya masih banyak tugas-tugas atau PR-PR yang saya yakin juga itu menjadi bagian dari 17/8 itu yang harus kami juga ikut selesaikan. Oke Bang Doli, kalau melihat kemudian hasil dari 6 rumusan yang diumumkan oleh DPR sendiri terkait juga ada penghilangan tunjangan, apakah ini kemudian akan kira-kira mempengaruhi kinerja dari DPR sendiri Bang? Ya itu kan tadi kalau soal anggaran dan fasilitas itu kan akan dikaji ulang ya dan dievaluasi. Ya. Tapi yang persis bahwa tunjangan perubahan itu sudah dihilangkan per tanggal 31 Agustus kemarin. Kemudian kunjungan-kunjungan ke luar negeri juga yang kecuali dengan undangan kenegaraan itu juga sudah dibekukan gitu ya. Nah, kita sih berharap sebenarnya apa yang selama ini sudah kita kerjakan itu terus bisa berlangsung, tidak terpengaruh ya. Seperti yang saya katakan sebelumnya ya, saya kira sebagian besar termasuk saya lah katakan gitu. Dari awal kami sebelum menjadi anggota DPR, kita tidak pernah juga tanya-tanya berapa fasilitas, gaji yang kita terima gitu ya. Begitu kami diberi amanah oleh rakyat, ya kerja saja gitu loh. Jadi dan selama menjadi anggota DPR kita juga tidak pernah tanya-tanya kenapa fasilitas ini cuma segini atau ada lagi atau tidak gitu ya. Jadi kita bekerja berdasarkan komitmen amanah yang diberikan oleh rakyat. Nah, apalagi sekarang kalau misalnya kemudian rakyat mempertanyakan dan kemudian menuntut ya soal fasilitas itu untuk ditinjau ulang, ya mudah-mudahan kalau saya sebetulnya ya kita jalan terus karena amanah sudah kami terima menjadi wakil rakyat, tugas pokok fungsinya sudah jelas di bidang legislasi, di bidang pengawasan dan penganggaran gitu ya. Ya bismillah jalan terus dengan apapun yang fasilitas yang kami dapatkan. Baik, saya mau ke Bang Hensa. Bang Hensa, catatan Anda dari 6 rumusan yang dihasilkan oleh DPR menjawab 17/8 apa saja? Ya tentu itu tidak menjawab 17/8 kan, karena tuntutannya kan memang dibagi-bagi untuk Pak Prabowo, untuk DPR, untuk TNI Polri. Tapi kalau untuk yang DPR kan sebenarnya double nih sudah, kan tuntutan untuk DPR itu 3, ini dijawabnya 6. Saya sih lebih bagaimana kita mengawal yang 8 sebetulnya. Kalau yang 17 kan memang rata-rata jangka pendek tuh, itu ada kaitannya dengan kejadian kemarin yang memang asal muasalnya itu kan jeritan perut rakyat ya.
pasal sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi yang 8 itu menurut saya memang perlu dikawal. Bahkan kan ada beberapa hal juga yang harusnya masuk, misalnya perbaikan harga-harga sembako misalnya, atau berantas mafia tambang begitu-begitu kan, itu belum masuk. Tapi jadi memang kemarin itu tuntutannya dibuat cepat dan yang memang merespon kejadian di saat itu, gitu ya. Saat aksi unjuk rasa. Tapi kalau kembali tadi ke pertanyaannya malam, memang menurut saya DPR sudah bekerja keras juga tuh. Itu saya yakin perdebatannya tidak semudah pada saat Bang Doli menyampaikan tadi atau Bang Dasko menyampaikan kemarin pengumumannya. Karena kan pasti ada penyesuaian-penyesuaian juga di keluarga mereka tuh, karena tunjangan-tunjangannya harus dihilangkan kan. Dan salah satu yang saya apresiasi juga simbol kesederhanaan itu kan, digunakan, Dasko menggunakan hanya kemeja putih, kemudian Bang Doli kan juga sekarang kuning aja gitu, nggak pakai simbol-simbol luxury gitu ya. Jadi menurut saya apa yang dilakukan oleh anggota Dewan kemarin sudah cukup menjawab. Hanya memang bagaimana nanti mengawal yang 8. Misalnya RUU perampasan aset gitu kan, itu juga PR-nya banyak, itu terkait dengan reformasi kepolisian dan reformasi TNI yang memang sudah ada dalam tuntutan itu. Kemudian yang juga menurut saya sangat baik di dalam 8 poin itu adalah bagaimana kita harus melakukan evaluasi kepada beberapa proyek PSN ya, kemudian juga ada Omnibus Law juga dibahas di sana. Jadi kalau kemudian rakyat Indonesia, teman-teman mahasiswa merasa karena DPR sudah merampungkan tugasnya karena menjawab tuntutan itu, menurut saya sih perjalanannya masih panjang. Hanya nanti kan pertanyaannya apakah kemudian akan dikejar TNI Polri, akan dikejar Presiden, akan dikejar partai politik, ya nanti dulu. Itu mungkin babnya berbeda, hanya harusnya diberikan apresiasi betapa cepat DPR menyelesaikan ini dibandingkan dengan eksekutif gitu ya. Sesuai deadline ya, kalau sesuai deadline gitu. Hanya kalau menurut saya catatannya kan ini tentang penonaktifan ya. DPR tuh punya jurisprudensi bahwa tidak bisa sembarangan partai politik memecat anggota Dewan, anggota DPR gitu ya. Waktu itu case-nya Fahri Hamzah dengan PKS. Nah ini juga akan jadi pertanyaan apakah teman-teman atau anggota-anggota Dewan yang sudah dinonaktifkan oleh partainya dan kemudian dibarengi tuntutan masyarakat itu akan legowo atau tidak gitu. Artinya karena, ini kan berbicara payung hukum, kalau mereka dinonaktifkan akan seperti apa ke depan? Ya karena kan sudah ada contohnya, sulit itu sebetulnya. Ya sulit. Mungkin nggak bisa dipecat begitu aja. Mungkin kita cermati poin yang menyebutkan itu Bang, jadi pimpinan DPR akan menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh parpor melalui mahkamah partai politik masing-masing. Oh iya, menindaklanjuti itu ternyata nggak mudah gitu. Oke. Jadi kalau kita cek case-nya Fahri Hamzah plus PKS, itu sampai berjenjang-jenjang tuh. Akhirnya partai politiknya kalah, nggak bisa dipecat begitu aja. Bahkan ada denda yang harusnya sebetulnya harus dibayar tuh. Saya nggak tahu itu internal PKS dan Fahri Hamzah waktu itu ya. Tapi yang ingin saya garis bawahi, apa yang dilakukan oleh anggota Dewan, oleh DPR saat ini, itu sudah benar tuh. Jadi artinya ya mereka menyerahkan mekanisme ke partai politik lagi. Karena kan sistem partai politiknya kan bukan tertutup, tapi terbuka kan. Kalau tertutup, misalnya Bang Doli karena kemarin ditugaskan nomor 1 Sumatera Utara, terus karena kemarin sifatnya penugasan ya siap diganti, tapi Bang Doli bisa protes sekarang kalau misalnya diganti. Kenapa kan? Ya kan saya turun langsung ke rakyat. Rakyat yang pilih saya. Anda harus tanya dulu dong, rakyat yang pilih saya itu kira-kira oke nggak? Setuju nggak saya diganti? Kayak gitu loh. Jadi mekanisme politiknya nggak mudah, tapi DPR sudah menyelesaikan tugasnya. Apa itu ya? Mengembalikan ke mekanisme partai politik lagi gitu. Nah ini masyarakat juga mesti memahami itu. Jadi kalau misalnya ternyata nanti belum juga atau masih beredar di Senayan, itu bukan berarti DPR belum melaksanakan tugasnya loh. Itu sudah jadi ranahnya partai politik. Ada mekanisme yang panjang ya untuk penonaktifan. Tapi kalau kemudian mencerna 17+8 tuntutan dari mahasiswa dan juga LSM masyarakat ini seperti apa sih kalau Bang Hensa sendiri melihatnya? Ya menurut saya itu bagus ya. Dan merespon kejadian hari itu pada saat 17+8 dibuat. Berarti masih ada yang kurang? Kalau ya itu kan makanya tadi saya katakan misalnya
Kalau Tritura waktu itu jelas banget kan, bubarkan PKI, kemudian turunkan harga-harga sembako. Harga-harga kan memang sekarang sedang naik. Di situ karena ada elemen buruh di sana, maka masuklah elemen PHK dan outsourcing misalnya. Tapi yang tadi saya katakan juga, mafia tambang mungkin nggak ada di sana. Perbaikan sistem pendidikan di Indonesia mungkin nggak ada di sana juga. Kemudian biaya pendidikan yang lumayan mahal itu juga tidak masuk dalam 17+8. Tapi tuntutan memang kalau dipersilahkan ya tuntutan rakyat pasti banyak banget. Jadi apa yang ada di sana kalau bisa dilaksanakan dengan baik menurut saya sih sudah luar biasa ya. Hanya memang kan 17+8 itu minimal dari 17 itu masing-masing elemen pemerintah baik eksekutif maupun legislatif memahami dulu aja tuntutan itu sehingga bisa dilaksanakan gitu. Oke, nanti kita akan lanjutkan dialog kita setelah jeda. Kita akan ke Bang Doli juga untuk menanggapi bahwa nanti setelah tanggal 5 ini, tanggal 6 ke depannya ini, apalagi ya akan langkah-langkah yang dilakukan DPR untuk menjawab tuntutan rakyat, tapi sesaat lagi. Kita lanjutkan dialog di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau ke Bang Doli. Bang Doli, bagaimana sih nanti untuk mengukur indikatornya apa keberhasilan dari 6 rumusan yang telah dilahirkan oleh DPR ini menjawab tuntutan rakyat? Misalnya kalau kata Bang Hensa tadi, untuk anggota DPR yang dinonaktifkan tidak semudah itu mekanismenya. Itu seperti apa, Bang? Oke, Bang Doli. Bang Doli mendengar suara kami? Kayaknya belum ya. Oke, kita ke Bang Hensa dulu nih. Bang Hensa, tadi mungkin Bang Hensa yang jawab. Kira-kira indikatornya nanti apa nih 6 rumusan DPR ini? Pengawasannya kayak gimana? Nah, sebetulnya kan sudah ada indikator-indikator yang disampaikan kan. Misalnya tunjangan. Saat ini kemudian gaji, tunjangan karena tunjangan nggak ada, gajinya jadi 60 juta rupiah. Sebelumnya pasti lebih dari itu gitu. Tapi beberapa tuntutan itu menurut saya sih akan mudah diawasinya. Hanya memang kan yang banyak yang luput lah tentang kejadian-kejadian yang memang tidak terjadi di hari itu. Gitu. Saya juga sebetulnya kan kemarin itu tuntutannya kalau menurut saya ya, itu Jakarta banget gitu ya. Belum mewakili daerah. Di daerah-daerah lain ada ya tentang pajak gitu, tapi menurut saya memang kurang lah. Tapi untuk sebuah tuntutan di hari itu menurut saya perlu diapresiasi. Wafatnya atau meninggalnya ASN di Makassar karena pendemo yang membakar gedung DPRD misalnya, belum termasuk ya? Atau gedung DPRD yang di NTB yang kebakar itu harusnya juga masuk dalam tuntutan itu. Jadi jangan cuma kemudian bebaskan semua demonstran, enggak, tapi dia harus cari tahu juga tuh dalam tuntutan itu bahwa kalau demonstran ada yang melanggar hukum itu juga harus dicari kan. Kan nyawanya Afan dengan nyawanya ASN di Makassar kan sama harganya kan, rakyat Indonesia juga itu. Mungkin dua-duanya juga sama-sama nggak memahami bagaimana mekanisme perjuangan itu terjadi, tapi mereka sudah meninggal, sudah wafat gitu. Jadi jangan hanya dibesar-besarkan yang Afan dan lain-lain kan itu kan. Jadi yang ASN itu kan masuk dan lain-lain tuh kalau dalam tuntutan itu. Nah itu juga mesti dikawal, jadi jangan hanya yang terlihat kasat mata dan viral, tapi ya ASN yang ikutan terbakar kan kasihan juga, mereka nggak tahu apa-apa juga. Mereka bekerja untuk keluarganya juga, kemudian apakah demonstran atau siapa yang membakar itu kan itu mesti diusut juga gitu. Sehingga komprehensif, tapi memang saya setuju dari 17+8 itu artinya memang banyak sekali yang harus diperbaiki oleh pemerintahan Pak Prabowo gitu. Apakah ini imbas juga dari pemerintahan sebelumnya? Ya itu nanti dibahas hal lainnya gitu. Tapi misalnya tentang hutang, kemudian beban hutang dan beban-beban ekonomi lainnya, itu kan memang komprehensif, tidak terlalu komprehensif, tapi memang dibahas di yang tuntutan 8 gitu. Jadi kalau yang 17, terutama kalau kita bahas DPR hari ini, itu sudah double dijawab oleh DPR, tuntutan 3 dijawabnya 6. Kalau menurut saya sih sekarang tinggal bagaimana pelaksanaan aja. Tapi memang sekali lagi nanti Bang Doli bisa jelaskan, memecat anggota dewan itu tidak semudah membalikan telapak tangan, terutama bila anggota dewannya ngelawan. Karena sudah ada jurisprudensinya, gagal itu pemecatan anggota dewan waktu itu antara Fahri Hamzah dan PKS. Baik, saya mau langsung ke Bang Doli. Bang Doli, bagaimana kemudian tadi Bang Hensa juga mempertanyakan bagaimana parpol-parpol sendiri akan mengawal tuntutan 6 ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, Bang Doli?
Bang Doli mungkin bisa dibuka audionya? Masih di mute tuh Bang. Iya, mungkin di unmute Bang ya. Doli mungkin bisa di unmute terlebih dahulu Bang, karena suaranya tidak muncul di kami. Ya Bang Doli, mendengar suara kami Bang Doli? Oke Bang Hensa, kalau tadi Bang Hensa kan juga menyoroti kasus kekerasan dan juga ada korban meninggal di Makassar. Ya. Mungkin ada di poin pertama tuntutan dari 17+8 ini bentuk tim investigasi independen kasus Afan Kurniawan dan korban kekerasan lainnya. Apakah memang harus sedetail itu untuk disebutkan satu persatu kasus-kasus yang menyebabkan ada korban? Ya ini kan masih ada waktu untuk menjelaskan ya, minimal apa yang sudah terekspos di media massa. Sehingga juga keluarga korban yang lain juga merasa ada kesamaan, ada kesamaan perhatian antara korban yang satu dengan yang lain. Karena kan nyawa rakyat Indonesia sama semua, nggak ada yang lebih baik dan tidak ada yang lebih mulia, sama lah, kita semuanya mulia gitu. Nah jadi dalam hal ini menurut saya apa yang dilakukan oleh DPR kalau dalam case ini sudah betul gitu ya. Hanya nanti tinggal hal-hal lain, para eksekutif lain. Kalau yang instansi memang, lain gimana Bang? ya harusnya kan juga menyampaikan respon itu seperti apa yang diinginkan oleh dalam tuntutan 17+8 itu kan. Yang paling banyak kan sebetulnya Pak Prabowo tuh, walaupun di 17 hanya 2 poin, tapi kan keseluruhannya tuh dia harus lakukan itu. Sebenarnya waktu itu Pak Prabowo juga sudah mengakui bahwa pemerintahannya ini dalam tahap perbaikan-perbaikan gitu ya. Bahkan dia dengan rendah hati itu menyampaikan ya nilai saya masih 6. Jadi memang harus ada perbaikan-perbaikan. Nah, yang kemarin sebenarnya banyak jadi misteri di masyarakat itu kan kenapa kemudian menjadi membesar, kemudian ada penjarahan yang seharusnya tidak dilakukan ya, penjarahan-penjarahan itu. Nah, itu kan harusnya bisa segera juga diungkap gitu ya. Kan ada pejabat-pejabat pemerintah mengatakan saya sudah tahu dalangnya, udah buka aja gitu. Jadi kita juga paham bahwa kalau kemarin itu memang ada yang setting kah atau memang memiliki niat-niat buruk kah terhadap pemerintahan dan lain-lain gitu. Tapi balik lagi ke tuntutan, apa yang disampaikan 17+8 itu kalau kemudian bisa dikerjakan atau bisa dipenuhi itu bagus banget. Di sektor ekonomi kan juga kita ada beberapa poin ya. Nah memang karena mungkin tuntutan ini dibuat dengan dalam waktu yang singkat sehingga dan lain-lainnya itu kan banyak banget. Masih ada yang belum tercover ya? Enggak, bukan belum tercover tapi sudah tercover tapi memang tidak menjadi fokus tertentu. Misalnya seperti dalam sektor ekonomi itu kan ada perbaikan di berbagai sektor ekonomi gitu ya. Tapi mungkin concernnya masih di dalam lingkup PHK atau lapangan pekerjaan, kemudian Omnibus Law gitu ya, dan beberapa proyek PSN yang minta ditinjau ulang. Tapi yang juga menurut saya urgent itu adalah harga-harga sembako. Iya, kemudian ketersediaan beras juga menurut saya ini menjadi isu beberapa hari ini. Nasional betul sekali. Ini saya harus sampaikan karena di beberapa tempat perbelanjaan gitu misalnya itu ada pembatasan pembelian beras. 5 kg cuma 2 bungkus, 10 kg 20 gram cuma 1 bungkus. Kata-kata pembatasan itu tentu saja mengkhawatirkan mengkhawatirkan dan membuat masyarakat resah. Nah, ini juga harus segera direspon oleh pemerintah walaupun tidak masuk dalam 17+8 tadi. Baik. Kita kembali ke Bang Doli ya. Cukup banyak ya PR untuk Bang Doli ya. Bagaimana kemudian tadi yang disampaikan Bang Hensa dan juga salah satunya mengawal 6 poin yang kemudian kemarin sudah diumumkan oleh pemerintah maupun DPR sendiri akan seperti apa ke depannya parpol-parpol mengawal dan memastikan 6 tuntutan ataupun 6 jawaban yang diberikan oleh DPR ini akan berjalan dengan mulus begitu, Bang Doli. Iya, saya kira kan kalau yang 6 poin itu adalah komitmen dari DPR yang Oke, terputus dengan Bang Doli, kita masih akan perbaiki sambungan Zoom dengan Bang Doli. Bang Hensa mungkin kita lanjut lagi. Kalau Bang Hensa melihat 17+8 kemudian dijawab oleh DPR 6 poin ini, kira-kira apa yang
harusnya menjadi catatan bagi anggota DPR ke depannya? Apakah dengan dipotongnya tunjangan-tunjangan ini mereka otomatis akan memperbaiki kinerja mereka? Ya harusnya sih memperbaiki kinerja ya. Tapi memang menurut saya perlu penyesuaian-penyesuaian di dalam lingkup mereka sendiri gitu. Tapi apa yang disampaikan oleh Bang Dasko, Mas Cucun ya, tadi saya lihat itu juga ada Bang Saan ya, itu menurut saya sih sudah cukup menjawab. Hanya memang kan yang kita tunggu sekarang bagaimana nanti proses pelaksanaannya gitu ya. Dan beberapa hal penting sih sudah tercakup di sana. Jadi kalau nanti kita lihat bagaimana respon dari kepolisian, TNI, Presiden Prabowo dan lain-lain gitu ya. Yang juga menarik kan sebetulnya menyinggung tentang oposisi ya. Nah itu kan sulit juga tuh karena mereka sudah memutuskan berada dalam koalisi Pak Prabowo, hanya menyisakan PDI Perjuangan aja sebetulnya. Dan PDI Perjuangan juga kalau dibilang di luar pemerintahan juga nggak banget gitu, nggak 100% karena ada beberapa lembaga negara pimpinannya masih PDI Perjuangan. Maksudnya mungkin keterbukaan dan masukan kritis dari masyarakat atau anggota dewan kepada DPR itu tetap dibutuhkan. Nah ini sekarang juga akhirnya DPR mendapatkan pekerjaan rumah yang cukup banyak karena dia harus mengawal presiden melakukan tuntutan itu, kementerian sektor ekonomi melaksanakan tuntutan itu, begitu pula dengan TNI, Polri gitu. Nah itu Bang Hensa, karena kan seolah-olah yang disoroti hanya DPR dengan tuntutan 17+8 itu. Padahal kata Bang Doli tadi ada mitra-mitra kerja DPR sebenarnya yang juga bertugas untuk menjawab itu. Tapi mungkin karena DPR dianggap bisa mengawal itu, makanya yang jadi sorotan DPR nih. Namanya kan wakil rakyat, jadi kita ngomongnya ke si wakil-wakil rakyat ini gitu. Misalnya reformasi kepolisian dan TNI itu kan juga nggak cuma tentang balik ke barak gitu ya, tapi ada beberapa hal lain yang memang menjadi keluhan-keluhan juga. Apakah berbisnis di kalangan TNI dan Polri itu masih diperbolehkan atau tidak dan lain-lain. Tapi intinya adalah kalau kemudian rakyat menyampaikan ini ke DPR udah benar gitu, karena kan wakil kita mereka gitu. Nah si wakil-wakil rakyat inilah yang mendengarkan. Hanya memang yang luput nih lagi-lagi nih, itu catatan penting juga sih sebetulnya buat Dewan Perwakilan Daerah ya. Mereka benar-benar kemarin pada saat tuntutan rakyat mereka nggak tampil gitu ya. Terus kemarin juga pada saat merespon 17+8 mereka nggak tampil. Jadi DPD. Maksud saya harusnya DPD itu, para senator daerah itu mengambil peran juga di sini gitu. Kecuali mereka memang niatnya mau jadi penghias saja gitu. Karena DPR adalah partai politik dan DPD bukan partai politik, mereka nggak mau ngambil bagian. Tapi menurut saya beberapa hal harusnya mereka juga ikut serta tuh dalam pembahasan itu. Tapi beberapa wilayah di DPD juga ikut bersuara, contohnya kayak Jogja melalui Sultan. Iya, tapi kan Sultan kan bukan anggota DPD, Ratu Hemasnya anggota DPD. Betul. Tapi dalam kemarin misalnya harusnya mereka juga ikut menjawab dan memfasilitasi rakyat juga gitu kan. Mereka juga perwakilan rakyat juga, hanya memang mereka dianggap senator mewakili daerah masing-masing, satu provinsi 4 orang, dan itu nggak ada perbedaan tuh, semuanya sama, mau yang padat mau yang jarang penduduknya, pokoknya satu provinsi 4. Nah harusnya mereka juga ikut urun rembuk tuh mendengarkan rakyat juga. Jadi jangan sampai kemudian, ini saya concern betul kalau kemudian DPD akhirnya bersifat pasif seperti ini, kan kita akhirnya bertanya buat apa ada DPD gitu. Jadi mereka juga harus aktif dalam merespon tuntutan rakyat ini. Kenapa rakyat kemudian nggak menyasar DPR, nggak menyasar DPD? Jangan-jangan juga rakyat lupa kalau kita punya DPD gitu. Ditambah lagi DPD-nya juga pasif. Jadi menurut saya harusnya ya, walaupun memang saya memahami gitu, mereka nggak bisa bikin undang-undang, cuma bisa ngusulin, yang mutusin DPR. Tapi tetap aja gitu, mereka kan ada di dalam gedung itu gitu, ya minimal mewakili rakyat yang lain gitu. Nah itu Bang Doli udah ada. Oke. Kita kembali ke Bang Doli nih. Bang Doli, apakah sudah bisa mendengar kita, Bang? Dengar dari tadi. Oke, Bang Doli. Kita juga menunggu nih. Ya, sudah dengar Bang Doli. Oke, kita udah mau tahu nih Bang Doli, bagaimana ke depannya mengawal 6 poin yang sudah dirumuskan oleh DPR ini agar bisa berjalan lancar dan mulus gitu. Iya, tadi saya udah sampaikan, mungkin tidak terdengar ya, bahwa
putusan 6 poin itu kan dilakukan berdasarkan mekanisme yang sudah diatur ya. Pimpinan DPR mengundang pimpinan fraksi, lahirlah putusan 6 itu. Jadi artinya itu adalah juga mewakili suara partai politik ya. Nah, tinggal memang harus kita kawal sama-sama ya. Jadi artinya itu bagian dari komitmen politik yang ditunjukkan menjadi bagian yang harus dijawab dari 17 plus 8 ya, tuntutan 17 plus 8 itu. Nah, tapi memang itu pada akhirnya harus ditunjukkan oleh performance atau kinerja dari kami ya, dari anggota-anggota DPR, baik sebagai individu maupun institusi depan ya. Kami menyadari bahwa tuntutan itu atau kejadian kemarin dalam 1 minggu di akhir bulan Agustus itu kan menjadi pelajaran penting atau introspeksi bagi kami ya. Mungkin ada hal-hal yang selama ini dianggap kurang atau sikap atau etika yang kurang berkenan diterima oleh masyarakat kita. Nah, itu akan menjadi introspeksi dan ke depan harus menjadi fokus, tidak lagi melakukan hal-hal yang selama ini mungkin menjadi persoalan di masyarakat kita. Jadi intinya adalah peningkatan kinerja ya, baik pembuatan undang-undang, kemudian juga pengawasan, koordinasi dan komunikasi dengan mitra-mitra kerja kami di pemerintah, dan juga dalam menyusun anggaran ya tentu dengan asumsi-asumsi yang memang itu betul mewakili apa yang terjadi di masyarakat kita gitu. Itu yang saya kira nanti akan kita lakukan ke depan. Bang, kalau dari Golkar sendiri Bang, apakah ada pesan khusus terkait kader-kadernya untuk kedepannya mungkin lebih memperbaiki ataupun menjaga bagaimana beretika ataupun berkomunikasi, mengingat ini juga salah satu sumber permasalahan yang kemudian saat ini meledak begitu ya, artinya kemudian juga menjadi tuntutan dari masyarakat adalah bagaimana berkomunikasi dari anggota dewan begitu Bang. Iya, tadi saya juga udah jelaskan tidak benar ya. Pertama, soal penonaktifan itu adalah langkah yang paling mungkin dilakukan di awal pada saat itu ya, dengan adanya aturan-aturan yang mengikat kita di Undang-Undang MD3 dan tata tertib DPR gitu. Walaupun memang pada akhir mungkin orang mempertanyakan ya apa istilah nonaktif itu, tapi itu yang paling mungkin di awal kita lakukan. Nah, tinggal tindak lanjutnya kan sudah disampaikan ya, bahwa sampai sekarang Mahkamah Kehormatan Dewan itu juga sedang melakukan kerjanya berdasarkan pengaduan yang sampai masyarakat, dan kemudian di masing-masing partai politik juga berjalan ya. Misalnya kami di Golkar ada 2 institusi, ada satu Mahkamah Partai, ada satu Dewan Etik ya. Itu sekarang sudah juga bekerja menindaklanjuti langkah awal tindakan awal yang dilakukan kemarin oleh DPR dan juga masing-masing partai. Nah, lebih dari itu, kami 3 hari yang lalu sudah rapat ya di DPP, membahas khusus, agendanya cuma khusus membicarakan tentang soal dinamika yang terjadi akhir-akhir ini. Nah, kami akhirnya memutuskan bahwa meminta semua anggota DPR, DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten kota ya, untuk selalu tetap berada di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah rakyatnya gitu ya, dan melakukan aktivitas-aktivitas yang memang itu diperlukan oleh masyarakat sekarang. Satu apa? Yang pertama adalah komunikasi ya. Kita harus terus melakukan komunikasi yang intensif dan kemudian yang terbuka gitu. Apa saja yang dikerjakan oleh masyarakat dan rakyat oleh anggota DPR ini itu harus diketahui oleh rakyatnya. Nah, yang kedua, ya masyarakat anggota DPR juga senantiasa harus mendengarkan ya aspirasi yang berkembang di masyarakat yang tentu berbeda-beda. Tadi Saudara Henry Satrio mengatakan isu Jakarta belum tentu sama dengan isu-isu di daerah ya. Nah, jadi itu harus selalu kita dengar dalam bagian membangun komunikasi itu. Yang ketiga adalah bahwa apa yang terjadi di masyarakat sekarang, misalnya mereka sedang kesulitan menghadapi persoalan-persoalan ekonomi gitu ya. Nah, itu juga kita harus, jadi ada instruksi kemarin bahwa kegiatan-kegiatan dilakukan oleh DPR ini
harus lebih intensif yang bisa langsung menyentuh. Misalnya kita harus melakukan program-program ya pasar murah gitu ya, terus kemudian bakti sosial. Jadi yang langsung memang menjawab persoalan yang dihadapi saat ini oleh masyarakat kita. Nah itu yang dalam waktu dekat dilakukan selain kerja-kerja yang ada di DPR ya. Selain kerja-kerja kedewanan yang ada di DPR, kita juga lagi mengintensifkan kegiatan-kegiatan yang lebih masif berada di tengah-tengah masyarakat. Baik, terima kasih Bang Doli. Terima kasih Bang Doli. Tentunya kita berharap bagaimana kedekatan yang mulai terjalin antara pemerintah dan juga masyarakat ini juga bisa memperbaiki hubungan antara masyarakat dan pemerintah. DPR harus berada di tengah-tengah rakyat ya. Oke, terima kasih Bang Doli atas waktunya. Terima kasih Bang Hensa sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Pagi. Bang, makasih. Dan pemirsa Apa Kabar Indonesia Pagi masih akan kembali di segmen selanjutnya. Kami akan hadirkan libur telah tiba. Libur telah tiba. Bang Hensa nggak liburan karena ada di sini ya. Saya nggak apa-apa ini, terusin juga nggak apa-apa. Saya akan bicara juga kritis tentang liburan hal ini. Dan pemirsa di segmen selanjutnya kami akan hadirkan informasi liburan, suasana liburan saat ini di sejumlah wilayah di ibu kota.